مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منقربين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكون هول من الأهوال متهمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم لخمسة أتفي بها الوباء الهاتم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-wahid wahidul ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusallim ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizni al-Qur'an wa tufahhimni minhul ayah wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazari wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, masih dalam kajian Majlis Baiti Jannati podcast Said Dery yang berarti Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery berkata. Pertemuan ke episode ke-98 ya. Pertemuan ke-98 tanggal 16 April 2025. Sebelum kita memulai kajian kita agar dimudahkannya kita menyerap ilmu dan tidak adanya hawa nafsu ya yang tidak baik, melainkan yang datang adalah ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita kaji ini juga termasuk menjadi salah satu kwitansi bukti apapun itu pada Rasulullah kalau kita adalah umatnya yang dikatakan oleh beliau adalah umat yang sangat beruntung. Kata Nabi, sungguh sangat beruntung mereka ya adalah keluargaku. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka yang tidak melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Sungguh sangat beruntung, sungguh sangat teramat beruntung, sungguh teramat lagi sangat teramat beruntung, bahasanya jackpot lah gitu ya. Menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan kita diakui sebagai keluarga Rasulullah SAW. Ya, mari kita bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'limu wa nafa'a wal intifa'a
wal muzakkar wa tazkirah wal ibadah wal istifadah wal hasarat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa fiqhna fid din wa ala alikumnatin sholihah wa khususan muallif Syekhna Ahmad An-Naisaburi. Syahidullah lamul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nanti biar bagus. Lanjut. Yang punya kitabnya halaman 56 masih membahas di paragraf kedua di ahlul ardi kulluhum bidu'aihi ya, dari situ ya. Berarti paragraf kedua, paragraf 3, 1 2 3 baris ketiga. Bagi yang punya kitabnya. Wa yuqalu inna Allah ta'ala uhiya ilaihi ba'da tufanu. Dikatakan ya, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya setelah banjir bandang ini. Siapa itu yang diwahyukannya? Yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi kita membahas sekarang bab tentang 15 keutamaan kenapa Nabi Allah ini itu. 15 keutamaan dari Nabi Allah. Lanjut ya. Inni khalaqtu khalqi wa amartuhum bi ta'ati. Sesungguhnya khalaqtu, aku menciptakan, khalqi, semua makhlukku, wa amartuhum, dan memerintahkan kepada mereka semua makhlukku bi ta'ati, untuk taat kepadaku. Fantahaku maksiati fastadda lidzalika ghadabi. Maka fantahaku, melanggar ya, maksiati ya, mereka bermaksiat kepadaku. Fastadda lidzalika ghadabi, sungguh karena itulah kemarahanku sungguh sangat hebat gitu. Ghadabi. Fa'alautu bizunubil asina man lam ya'sini. Jadi alautu, menyiksa, maka aku menyiksanya bizunubin, dengan azabku, dengan azab ya, bizunubin asin ya, mereka yang bermaksiat kepadaku, man lam ya'sini, dan mereka yang tidak juga bermaksiat. Jadi di zamannya Nabi Allah Nuh ini ya, mereka kan ada keturunan Nabi Allah Sis, sudah banyak nih. Jadi ada yang bermaksiat, ada yang nggak bermaksiat gitu ya. Cuman karena orang yang bermaksiat, maka diturunkan azab kepada orang-orang yang nggak bermaksiat. Ya, ini ada di dalam kitab Sirajul Thalibin. Nabi Musa juga mengatakan itu. Jadi ini pentingnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Penting bagi kita untuk mengetahui tetangga kita ini melakukan kemaksiatan atau tidak gitu. Penting untuk kita saling tenggang rasa, saling hormat menghormati, tegur menegur di antara kebaikan dan melarang dalam keburukan. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan didapati kesialan gitu ya, akan mendapat azab gitu ya. Padahal sekalipun kita sangat rajin beribadah, puasa gitu ya, tetapi kita tidak nahi mungkar gitu. Mengetahui kalau tetangga kita ternyata punya kos-kosan melakukan prostitusi di kosan itu ya, atau si pemilik kos-kosannya pun orang baik, ternyata
kos-kosannya ini digunakan yang menyewa kosannya untuk melakukan kegiatan zina, ya. Ini juga tidak baik. Gitu. Ini juga yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita diwajibkan untuk saling memperhatikan, ya, untuk saling melihat, mengamati tindak tanduk tetangga kita. Makanya unggah-ungguhnya orang baru, setidaknya dia harus kenalan lah sama tetangganya. Minimal banget laporan pada Pak RT-nya, gitu ya. Laporan RT 24 jam, kan ada tulisan. Minimal begitu ya. Ini agar tidak terjadi bala musibah seperti musibahnya Nabi Allah Nuh, yaitu banjir besar, gitu ya. Lanjut ya. Wa azabtu, dan azabku bizunubin, dengan azab, dengan siksa Bani Adama, keturunan Nabi Adam atau anak-anaknya Nabi Adam, jamian, semuanya, kholki, ya, semuanya makhluk-makhlukku, ya, termasuk hewan-hewannya, ya. Fabi, ya, demi aku, fabi aihi, fabi halaftu, aku bersumpah, ini sesungguhnya aku la uazzibu, tidak akan mengazab mislah seperti hazal azabi ahadan min khalqi ba'daha. Ya, jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini kan Allah tuh bilang kepada Nabi Allah Nuh, banjir terbesar adalah banjirnya Nabi Allah Nuh, gitu ya. Nah, kemudian Allah wahyuin, ini setelah kamu, ya, wahai Nuh, gitu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada lagi banjir bandang sebesar banjir bandang aku terhadap umat kamu. Tidak ada lagi setelah ini. Hazal azabi ahadan min khalqi ba'daha, setelahnya. Walakin, akan tetapi, aj'alud dunya dualan baina ibadi, aku akan menjadikan dunia ini berputar di antara ibadi, hamba-hambaku. Summa ajziyahum, kemudian aku akan memberikan ganjaran, memberikan reward, memberikan pahala bi'amalihim, dengan perbuatan mereka, iza ajtama'u indi, ketika aku mengumpulkan mereka di sisiku. Maksudnya ini setelah hari kiamat, gitu ya. Jadi Nabi Allah bilang, setelah kata Allah kepada Nabi Allah, ini banjir bandang terbesar ini udah gak ada lagi, ya. Mungkin akan ada azab ataupun yang semisal, ya, seperti tsunami, ya, tsunami kecil ada, ya, tapi nggak sebesar banjir bandang di zaman kamu Nabi Allah. Ya, mereka akan aku azab yang bermaksiat dan akan aku kumpulkan, ya, di sisiku, kata Allah, nanti di padang mahsyar. Wakana, dan menjadikannya alaihi, siapa itu? Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, atwalan nabiyina umuran, nabi yang sangat panjang umurnya, ya, gitu ya. Wakila, dan dikatakannya, wakila lahu, dan dikatakan kepadanya, akbaran nabiyina, dari Nabi Allah ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau para periwayat, ini kata Allah, ya, khususan Nabi Allah Nuh adalah salah satu nabi yang besar, nabi yang agung, gitu. Wasyahul mursalin, dan kalau tadi pembesar, syahul apa ya, yang tua, yang diagungkan lah, rasul-rasul yang diagungkan, atau Nabi Allah ulul azmi, gitu ya. Jadi kajian kali ini tidak akan ada lagi banjir bandang besar seperti banjir bandangnya Nabi Allah SAW. Allah akan mengazab kita semua berdasarkan ketidakmampuan kita melarang orang untuk nahi mungkar, gitu ya. Kalau itu udah apatis lah, ya, gitu ya. Bahasanya munafik juga, gitu. Orang muslimnya munafik. Kita akan diazab dan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, gitu.
Kemudian Allah bilang, kamu ini adalah nabi yang agung ya, pembesar dari para rasul gitu ya. Dan kamu adalah nabi yang aku berikan umur yang panjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajuila mu'jizatihi fi nafsihi wallahu a'lam bisawab. Ya, kita memasuki amar ma'ruf, segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada banyak ya segmentasinya. Yang pertama adalah ada headline berita Hercules ya, Hercules pimpinan Ormas GRIB, dia bilang jangan cari-cari masalah dengan ijazah Jokowi. Begitu. Ini kepada Hercules ya. Kalau yang mencari masalahnya adalah Tuan Guru Dedi, kenapa? Kalau TGD Sultanul Qulub mencari masalah, bukan mencari masalah karena Jokowi sendiri yang bermasalah. Ente ya Hercules, jangan melindungi Jokowi. Bahkan kalau saya mau, saya bubarkan GRIB Jaya ente. Orang-orang seperti ente ini udah saya lihat, beraninya keroyokan. Mereka yang berteman dengan Jokowi adalah musuhnya saya. Mereka yang bermusuhan dengan Jokowi adalah teman saya. Ingat, Anda bukan siapa-siapa, Hercules. Lanjut kembali ya. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah Iwayan Koster ya, Iwayan Koster lagi rapat, saya nggak tahu lagi seminar lah ya, seminar pertanian. Contohlah Israel, artinya gitu. Saya bilang ngapain dicontoh Israel? Kita ini kalau Anda saja tidak korupsi ya, seandainya Menteri Pertanian tidak korup, saya tidak tahu ya tidak korupsi. Seandainya ya, Prabowo saja membuka keran impor gitu ya. Seandainya saja Prabowo tidak membuka keran impor, tentu peternak dan petani kita ini mengalami swasembada pangan gitu ya. Ini karena budaya korupsi. Kalau di Israel mungkin ya, itu dengan teknologi embun, kita tuh tinggal tanam lepas, tunggu masa panen, potong, besok tanam lagi. Kita nggak perlu teknologi karena kita di Jamrut Khatulistiwa gitu. Seandainya budaya korupsi tidak ada di Indonesia, Iwayan Koster, pasti ya, dengan sangat pasti Indonesia akan mampu memiliki ketahanan pangan gitu ya. Seandainya presidennya ya tidak mencela-mencela gitu ya. Saya tidak akan membuka impor, sekarang dibuka impor. Baru kena serangan World Trade atau perang dagang ya. Udah saya buka aja impor, silakan mau impor bebas. Terus ini sayur-sayuran, buah-buah peternak kita nggak ada yang beli ya. Beras petani kita dibeli dengan murah ya, udah bertarung dengan para cukong ya. Kemudian dari pemerintahnya mempersulit, tidak membeli beras-beras petani kita, malah mengimpor. Ini kan mereka, Prabowo ini kan seperti Mulyono, mencela-mencela kalau ngomong. Maka ya maklumin saja gitu ya. Kita negara paling kaya dari sumber alam ya, kekayaan bahan-bahan naturalnya itu ya, dilewati Jamrut Khatulistiwa. Tidak panas-panas banget, tidak dingin-dingin banget. Cuma ada musim hujan dan musim kering. Musim keringnya nggak lama.
gitu ya. Terus jadi negara termiskin karena korupsi. Begitu Wayne Foster. Lanjut lagi ya. Segmentasi amar ma'ruf nahi mungkar yang ketiga adalah nelayan Bekasi keluhkan akses masih tertutup pagar laut. Di beritanya dikatakan masih dalam proses sengketa. Biarin aja. Enggak. Justru ya, saya mendukung kalian ya para nelayan di Bekasi. Cabut aja udah cabut. Daripada nanti keburu itu hukumnya sah kuat gitu ya. Ini kalian lawan dari sekarang. Gitu ya. Lawan ya, lawan dari sekarang, itu halal, itu milik kalian. Kalian mati ya dalam membongkar pagar laut, kalian masuk surga. Gitu. Daripada di masa depan kalian terhina dina ya, mengemis kerjaan-kerjaan yang lain, sementara pemerintahnya tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lebih baik kalian lawan itu ya. Kalian buka, suruh siapa? Suruh Tuan Guru Dery, kalian lawan. Kalau kalian tidak berani, kalian menghadap kepada Tuan Guru Dery, kalian datang nih ke rumah saya, Jalan Bukit Raya RT 12 RW 05, temui saya Tuan Guru Dery. Saya akan temenin kalian mencabut pagar-pagar laut itu. Emang apa-apaan itu pasal 33? Seluruh kekayaan alam ya, bumi dan tanah airnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya sebesar-besarnya, bukan dikuasai pemerintah, bukan negara. Bedakan terminologi antara negara dan terminologi pemerintah. Negara bukan pemerintah, tapi negara bagian dari pemerintah. Ya, pemerintah bukan siapa-siapa, ingat. Jadi nggak perlu takut, lawan aja itu, lawan semua itu yang ada di Banten, yang ada di Labuan Bajo itu, apa-apaan itu begitu. Jadi eksklusif, jadi milik perseorangan. Ini milik negara, bukan jadi milik perseorangan. Jadi lawan aja, nggak usah takut. Ya. Bantah Barreskrim Kejagung sebut kasus pagar laut Tangerang merugikan negara. Ini Barreskrim beda pandangan namanya polisian, penyidik. Padahal kejaksaan bilang ini merugikan negara. Ini lawan terus, sudah lawan terus. Bagar, bongkar dari sekarang. Sebelum kita saling berkelahi besok, anak keturunan kita saling berkelahi memperebutkan sesuatu yang tidak jelas. Sebelum kita menjadi budak dan kacung di negara kita sendiri. Amit-amit, cabang bayi, nauzubillah min dzalik. Setelah 3 bulan atau 100 harinya dan melihat perkembangan pemerintahan sekarang yang ya Prabowo-nya melindungi Jokowi banget gitu ya. Saya sudah sholat istikharah. Mari bersama-sama ya, di tahun ketiga kita makzulkan Prabowo dan Gibran ya. Kalian dengan cara kalian mengumpulkan KTP ke saya sebanyak 25 juta KTP dari 30 berapa provinsi yang sekarang 37 provinsi atau berapa, sudah ada pemekaran provinsi ya, wilayah. Dari beberapa provinsi ini saya hanya minta 25% KTP. Ketika kita solid, kita akan makzulkan Prabowo dan Gibran, kemudian kita berikan kepada pemenang pemilu Pilpres kedua, yaitu Anies dan Muhaimin Iskandar gitu ya, di tahun ketiga. Karena kenapa? Karena Prabowo sendiri memang tidak becus gitu ya, diberikan kesempatan tapi mencela-mencela, omon-omon, cuman bisa omon-omon. Wah, pengamat bilang, wah Prabowo lagi memecat orang-orang Jokowi. Lah, Anda ini presiden, langsung saja pecat-pecatin, kelar urusan. Ya. Pokoknya di tahun ketiga Prabowo
KTP kita sudah terkumpul 25 juta KTP, kita akan lakukan revolusi besar-besaran, tidak mengkudeta negara ya, tetapi kita mengkudeta Prabowo dan Gibran ya, Balelo, Prabowo dan Gibran, bukan kita membuat tandingan baru atau negara baru ya. Karena kita sudah cukup beruntung, kita memiliki falsafah Pancasila sebagai pedoman ya kehidupan berbangsa negara kita yang menyontek dari Piagam Madinah. Sungguh ini adalah rahmat yang sangat besar gitu ya. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahasanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, di dalam pembukaan undang-undang itu ya, GBHN UUD 45 itu. Jadi kepada kalian yang mengenal saya atau yang sudah tahu kalau kiai-kiai kalian sudah saya berikan proposal tim pemenangan Tuan Guru Dery Sultanul Qulub menjadi Presiden RI 2029, maka berikanlah KTP kalian kepada kiai-kiai tersebut atau kepada tim-tim pemenangan gitu ya. Sepertinya nih segmentasi amar ma'ruf yang keempat, yang terakhir ya, mungkin bukan keempat, kelima kali. Yang terakhir ini adalah saya mengingatkan kepada para kiai, ketahanan pangan ini akan terjadi di pesantren-pesantren gitu ya. Tapi saya harap juga kiai-kiai yang sudah mapan, kekayaannya jangan hanya dilimpahkan kepada gus-gusnya saja, pada anak-anaknya saja, pada ning-ningnya saja, tetapi juga diberikan kepada santri-santrinya. Angkatlah santri-santri yang baik jadi anak angkatnya. Berikanlah mereka lahan dan wirausaha ya, pertanian dan ketahanan pangan yang seperti kalian punyai ya, para kiai-kiai besar, ajangan-ajangan sesepuh, agar merata ya, agar Islam ini rahmatan lil alamin, agar Islam rahmatan lil alamin tidak hanya kepada ning-ningnya atau gus-gusnya saja ya, kiai-kiai. Begitu, karena saya lihat perang dagang ini akan berdampak besar. Prabowo tidak bisa melindungi masyarakat grassroots, sementara kita para kiai ya itu berada di grassroots begitu ya. Maka belilah ya petani dan pedagang-pedagang petani ataupun kita yang bertani kepada mereka, berdayakanlah mereka, berdayakanlah orang-orang di sekitar kita, sehingga tercipta negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Seandainya saja satu negeri bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku turunkan rahmat tidak hanya dari langit tapi akan aku keluarkan dari bumi. Itulah yang dimaksud negara, negeri baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, negeri yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita, yang diajarkan kepada guru-guru SD kita dalam pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan, menciptakan negara madani. Apa itu negara madani? Negara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang ditiru, yang diduplikasi template-nya oleh para founding fathers kita. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Dan masih ya, mungkin ini yang terakhir ya, nahi mungkarnya. Mari bersama-sama kita boikot, kita ganyang ya, kita lawan semua produk-produk yang berafiliasi kepada Zionis Israel. Kita masih perang ya. Kita mungkin tidak bisa tolonglah kalau Prabowo itu goblok ya, tidak berani mengirim tentaranya ke sana. Nggak usah kita tidak bisa mengandalkan Prabowo, tapi kita bisa mengandalkan diri kita dengan tidak membeli produk-produk Zionis Israel. Terima kasih. Ambil baiknya, buang jeleknya. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati,
wa muta'li ala sarairi wa niyati ijdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridok mustaslimun liqadak waktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu kembali di kajian podcast Said Dery yang berarti berkata Tuan Guru Dery atau Tuan Guru Dery itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.